Kemudian perlu kami sampaikan dasar dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas ini adalah pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Kemudian Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Kemudian Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Terakhir Pergub Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Tujuan penyelenggaraan yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan badan usaha milik desa dan pelaku usaha ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa. Jumlah peserta itu berjumlah 28 orang, yang mana masing-masing desa itu terdiri dari 7 orang mengutus peserta dalam peningkatan kapasitas ini. Harapan kami semua, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan dalam kesempatan itu juga beliau mengingatkan kita semua nantinya sangat dimungkinkan negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menetapkan 8 misi. 8 misi ini yang paling mendasar adalah pada misi kedua. Disebutkan bahwa harus memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan dana desa secara akuntabel dan tepat sasaran melalui keputusan Menteri Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan peningkatan kapasitas desa dan pelaku usaha ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa Kecamatan Terbilang Hulu tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tahun 2025 per Mei kemarin, Presiden juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan perubahan Perpres yang sebelumnya terkait pengadaan barang jasa, di mana pengadaan barang jasa baik di kementerian, di lembaga negara, provinsi, kemudian di kabupaten dan desa, termasuk juga Bapak Ibu yang namanya BUMDes. Dasarnya adalah bahwa karena kita menggunakan dana pemerintah. Jadi itu Bapak Ibu, mau tak mau BUMDes pun terkait belanja pengadaan barang dan jasanya harus sama dengan pemerintah desa. Di sini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, cuma yang terkait dengan tindak pidananya saja. Ada pasal 87 ayat 1, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa atau BUMDes. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royong. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa. Jadi
Jadi untuk pendirian BUMDes ini dibuat atau disepakati melalui Pusdes. Ayat 2-nya pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Pasal 15, perangkat organisasi BUMDes atau BUMDes bersama terdiri atas A. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa, yang B. penasihat, C. pelaksana operasional, D. pengawas. Penasihat di sini adalah kepala desa, sementara pelaksana operasional dijabat oleh direktur BUMDes yang dibantu dengan perangkat lainnya seperti sekretaris, bendahara, kepala unit, dan lain-lain. Pengawas adalah BPD dan masyarakat. Ada BPD Pak yang hadir? Ada Pak, ada. Kemarin kita pernah ada yang dilaporkan terkait BUMDes. Kita mengundang kemarin ketua BPD. Ketua BPD-nya bingung. Kok saya diundang Pak? Kok saya dimintai keterangan? Nah, itu mungkin tidak mengerti bahwa dia disebut selaku pengawas. Bukan cuma desa yang diawasi, termasuk juga BUMDes, ketua BPD. Sekarang saya mau tanya, ini berapa BUMDes Bu? Ada berapa? 4 Pak ya? Saya nanyakan ini 4 BUMDes Pak. 4 BUMDes ini udah punya ini Pak, badan hukum Pak, anggaran dasar udah? Ya. Udah ya Pak ya? Jadi 4 BUMDes ini udah berbadan hukum Pak ya? Sehingga ketika dia udah berbadan hukum, Bapak Ibu sekalian, dia baru mempunyai kapasitas untuk menerima anggaran dari pemerintah desa atau dari desa. Sekarang program kita nih Pak, dari pemerintah Pak Presiden ini kan ada namanya ketahanan pangan nih Pak ya, 20% dari dana desa, betul Pak ya? Jadi cara pencegahan korupsi ini Pak, BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa rentan terhadap praktik korupsi Pak. Maka pencegahan korupsi di BUMDes ini Pak menjadi penting untuk menjaga transparansi Pak. Jadi caranya biar tidak terjadinya korupsi tadi itu transparansi yang pertama. Yang kedua, akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan dari BUMDes ini salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat itu.